Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan perkembangan manusia ditinjau dari perspektif teori psikoanalisa dan teori psikososial menurut Freud and Erikson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Muhsin dari kelompok 4. Pengertian pengembangan manusia. Secara luas, pengertian perkembangan manusia adalah keseluruhan proses perubahan dari potensi yang dimiliki individu dan tampil dalam kualitas kemampuan, sifat, dan ciri-ciri baru. Perkembangan secara sistematis lebih banyak mempengaruhi pertumbuhan, walaupun ada juga penurunan dalam perkembangan tersebut. Perubahan suatu fungsi adalah disebabkan oleh adanya proses pertumbuhan materi yang memungkinkan adanya fungsi itu. Dan di samping itu disebabkan oleh korban tingkah laku hasil belajar. Dapat disimpulkan bahwa perkembangan pribadi adalah perubahan kualitatif dan setiap fungsi kepribadian akibat dari pertumbuhan dan belajar. Faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia adalah 1. Faktor genetika, 2. Faktor lingkungan sekitar, 3. Faktor konteks sejarah. Tahap perkembangan manusia menurut Sigmund Freud adalah 1. Masa oral 0-2 tahun, 2. Masa anal 2-4 tahun, 3. Masa falik 4-6 tahun, 4. Masa latensi 6-12 tahun, 5. Masa genital lebih dari 12 tahun. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan manusia menurut teori Sigmund Freud. Sigmund Freud merupakan pendiri psikoanalisa dan merupakan ahli psikologi pertama yang memfokuskan perhatiannya kepada totalitas kepribadian manusia, seperti halnya tubuh atau fisik yang mempunyai struktur seperti kepala, kaki, tangan, dan batang tubuh. Sigmund Freud juga berkeyakinan bahwasanya jiwa manusia juga mempunyai struktur, meski tentu tidak terdiri dari bagian-bagian dalam ruang, tetapi memiliki peran dan fungsi sendiri-sendiri. Keharmonisan dan keselarasan kerja di antara ketiganya sangat mempengaruhi struktur jiwa, meliputi 3 instansi atau sistem yang berbeda. Masing-masing sistem meliputi id, ego, dan superego. Nah, Sigmund Freud juga mengumpamakan kehidupan psikis seseorang seperti gunung es yang terapung-apung di laut. Sigmund Freud juga mengumpamakan kepribadian manusia seperti halnya gunung es yang terapung-apung di laut. Jadi hanya pucuknya saja yang tampak di permukaan. Sebagian besar dari gunung ini tidak tampak atau terpendam di dalam dasar laut. Nah, jadi yang muncul hanya bagian terkecil atau pucuk dari gunung es. Jadi pucuk gunung es ini diibaratkan dalam hal kejiwaan, yaitu bagian kesadaran atau alam sadar, dan bagian bawahnya lagi disebut dengan prakesadaran atau alam bawah sadar dan alam tidak sadar. Jadi ketidaksadarannya ini berisi dorongan-dorongan yang ingin muncul ke permukaan atau dorongan-dorongan yang ingin mendesak ke atas, sedangkan tepat di atas sangat terbatas sekali. Nah, jadi tinggallah ego. Ego ini yang menjadi pusat pada kesadaran, yang mana mengatur dorongan-dorongan yang harus tetap tinggal di ketidaksadaran. Nah, baiklah, langsung saja.
Baiklah, langsung saja. Jadi menurut Sigmund Freud, sistem perkembangan mempengaruhi 3 hal, yakni id atau S, yang kedua yakni ego, dan yang ketiga yaitu superego. Id merupakan segala sesuatu yang bergejolak di dalam diri manusia. Id juga merupakan kepribadian yang menyimpan dorongan biologis manusia, pusat insting, hawa nafsu, dan id bergerak berdasarkan kesenangan, ingin memenuhi segala sesuatu yang dibutuhkan. Id juga bersifat egoistis, tidak bermoral, dan tidak mau tahu dengan kenyataan. Pada mulanya, id sama sekali berada di luar kontrol individu. Id hanya melakukan apa yang ingin disukai, dan id dikendalikan oleh prinsip kesenangan. Dan id juga tidak dikenal dengan urutan waktu. Hukum-hukum logika dan etika sosial tidak berlaku untuknya. Dan id juga adanya di dalam alam tidak sadar. Contohnya mimpi. Seringkali kita melihat hal-hal yang sama sekali tidak logis. Misalnya kesenangan lagi, misalnya makan atau agresivitas seksual dan lain-lain. Jadi id ini adanya di dalam alam tidak sadar. Seringkali kita tidak sadar bahwasanya si id ini bergejolak di dalam diri kita. Misalnya rasa ingin makan. Agresivitas dan seksual mungkin ya. Kita ini ego. Ego itu apa sih? Nah, jadi ego itu kita menghadapi realita, di mana diri kita menghadapi realita yang ada. Jadi ego ini berfungsi menengahi id yang mendorong dari bagian alam tidak sadar. Ego berfungsi menjembatani tuntutan id dengan realitas di dunia luar. Ego merupakan moderator antar hasrat-hasrat hewani dan tuntutan rasional dan realistis. Egolah yang menyebabkan manusia mampu menunjukkan hasrat hewani manusia dalam hidup sebagai yang rasional, yang memiliki kepribadian yang normal. Nah, jadi ego ini yang mengontrol diri kita, bahwasanya mana id yang cocok untuk dikeluarkan dan mana id atau alam tidak sadar kita yang tidak untuk dikeluarkan, yaitu superego. Superego merupakan sistem kepribadian terakhir yang ditemukan oleh Sigmund Freud. Sistem kepribadian ini seolah-olah berkedudukan di atas ego. Karena itu dinamakan superego. Fungsinya ialah mengontrol ego. Ia selalu bersikap kritis terhadap aktivitas ego, bahkan tak jarang menghantam dan menyerang ego. Mengenai superego ini, Freud berkata, sepanjang proses terbentuknya teori analitis superego berdasarkan nilai-nilai norma yang berlaku di dunia eksternal.
Kemudian melalui proses internalisasi, nilai dan norma-norma tersebut menjadi acuan bagi perilaku yang bersangkutan. Superego merupakan dasar moral dari hati nurani. Misalnya kebudayaan atau nilai-nilai agama, nilai-nilai mana yang boleh dan tidak boleh. Nah, jadi manusia akan mendapatkan dorongan dari id dan kemudian akan mendapatkan tekanan dari superego. Jadi, ego ini akan menjembatani bagaimana hal-hal dalam id bisa muncul dengan diterima oleh superego, diterima oleh norma-norma di sekitar kita. Jadi ego ini yang bisa menjembatani bagaimana itu bisa keluar sesuai dengan norma-norma di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Nini Alfiani dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori psikososial Erikson. Manusia merupakan makhluk hidup yang pertumbuhan dan perkembangannya diteliti oleh banyaknya peneliti di dunia. Salah satunya yakni Erik H. Erikson yang menghasilkan teori psikososial. Erikson mengemukakan bahwa ada 8 tahap atau krisis psikis dan mereka menjadi yang paling menonjol pada waktu yang berbeda sepanjang masa. Adapun tahap-tahap perkembangan tersebut adalah yang pertama, kepercayaan versus ketidakpercayaan. Masa bayi ditandai adanya kecenderungan, kepercayaan dan ketidakpercayaan. Perilaku bayi didasari oleh dorongan mempercayai atau tidak mempercayai orang-orang di sekitarnya. Dia sepenuhnya mempercayai orang tua, tetapi orang yang dianggap asing dia tidak akan mempercayainya. Oleh karena itu, kadang-kadang bayi menangis bila dipangku oleh orang yang tidak dikenalnya. Ia bukan saja tidak percaya kepada orang asing, tetapi juga kepada benda-benda asing, tempat asing, suara asing, perlakuan asing, dan sebagainya. Jika menghadapi situasi-situasi tersebut, seringkali bayi menangis. Tahap ini berlangsung pada masa kira-kira terjadi pada umur 1 atau 1,5 tahun. Yang kedua yakni otonomi versus rasa malu dan ragu. Ini terjadi pada masa bayi umur 1-3 tahun. Tahap kedua teori perkembangan psikososial Erikson berlaku pada masa kanak-kanak awal dan berfokus pada kanak-kanak yang mengembangkan rasa kendali pribadi yang lebih besar. Pada masa ini, dalam perkembangan, kanak-kanak baru mulai mendapat sedikit kemerdekaan. Mereka mulai melakukan tindakan asas sendiri dan membuat keputusan mudah mengenai apa yang mereka suka. Dengan membenarkan kanak-kanak membuat pilihan dan mendapat kawalan, ibu, bapak, dan penjaga dapat membantu kanak-kanak mengembangkan rasa autonomi. Yang ketiga yakni inisiatif versus rasa bersalah. Ini terjadi pada masa kanak-kanak awal atau prasekolah, yakni umur 3-5 tahun. Begitu anak memasuki usia prasekolah, anak mulai memasuki dunia sosial yang lebih kompleks, yang meminta anak untuk memiliki tanggung jawab terhadap tubuh, perilaku, mainan, dan hewan peliharaan mereka. Mengembangkan rasa tanggung jawab, meningkatkan inisiatif, anak memiliki inisiatif hal-hal apa saja yang mau dan dapat mereka lakukan, termasuk rencana-rencana dan harapan-harapan. Namun kemudian, mereka dihadapkan pada larangan-larangan sosial. Rasa bersalah yang tidak nyaman muncul jika anak tidak bertanggung jawab dan dibuat cemas. Karena inilah mereka anak mengembangkan kemampuan pengendalian diri agar inisiatifnya dapat tetap diterima demi menjaga impuls dan fantasi berbahaya tetap terkendali. Yang keempat yakni kerja keras dan versus rasa inferior. Ini terjadi pada masa kanak-kanak tengah dan akhir, yakni usia SD 6 tahun sampai 9 tahun.
Inisiatif anak membawa mereka berhubungan dengan banyak pengalaman baru. Saat mereka berpindah ke masa kanak-kanak tengah dan akhir, mereka akan mengarahkan energi mereka menuju penguasaan pengetahuan dan keterampilan intelektual. Anak lebih aktif belajar, namun dapat memunculkan rasa inferior, merasa tidak kompeten, dan tidak produktif. Yang kelima yakni identitas versus kebingungan identitas. Ini terjadi pada masa remaja umur 10-20 tahun. Pada masa ini, individu dihadapkan pada penemuan diri tentang siapa mereka sebenarnya, kemana mereka akan melangkah dalam hidup ini. Banyak peran baru dan status kedewasaan, pekerjaan, dan cinta misalnya. Orang tua perlu mengingatkan remaja untuk menjelajahi peran-peran tersebut dan jalan yang berbeda-beda di setiap peran. Jika mereka menjelajahi peran tersebut dengan cara yang baik, akan sampai pada jalan positif untuk diikuti dalam hidup. Maka identitas positif akan tercapai. Jika suatu identitas dipaksakan pada remaja oleh orang tua, jika remaja tidak cukup menjelajahi banyak peran, dan jika di masa depan yang positif belum jelas, maka terjadilah kebingungan identitas. Yang keenam yakni keintiman versus isolasi. Ini terjadi masa dewasa awal, yakni umur 20-30-an. Tahap ini merangkumi tempo dewasa. Apabila orang menjelajah hubungan pribadi, Erikson percaya adalah penting bahwa orang mengembangkan hubungan rapat dengan orang lain. Mereka yang berjaya pada langkah ini akan membentuk hubungan yang kekal dan terjamin. Ingat bahwa setiap langkah membina kemahiran yang dipelajari dalam langkah-langkah terdahulu. Erikson juga percaya bahwa rasa identiti pribadi yang kuat adalah penting untuk membangun hubungan intim. Yang ketujuh yakni generativitas versus stagnasi. Ini terjadi pada masa dewasa tengah, umur 40-50 tahun. Pada tahap ini, kepedulian utamanya adalah membantu generasi yang lebih muda dalam mengembangkan dan mengarahkan kehidupan menjadi berguna. Ini yang disebut generativitas, perasaan bahwa dirinya tidak berbuat apa-apa untuk membantu generasi mendatang disebut stagnasi. Jadi generativitas terutama adalah perhatian dalam membentuk dan membimbing generasi berikutnya. Meskipun ada individu-individu yang melakukan kemalangan atau akibat bakat khusus dan tulennya darah yang lain tidak menerapkan dorongan ini kepada keturunannya sendiri. Yang terakhir yakni integritas versus keputusan. Ini terjadi masa dewasa akhir yakni umur 60 tahun ke atas. Tahap terakhir dalam teorinya Erikson disebut tahap usia senja yang diduduki oleh orang-orang yang berusia sekitar 60 atau 65 ke atas. Masa hari tua ditandai adanya kecenderungan ego. Pada masa ini, individu telah memiliki kesatuan atau integritas pribadi. Semua yang telah dikaji dan dialaminya telah menjadi milik pribadinya. Pribadi yang telah mapan di satu pihak digoyahkan oleh usia yang mendekati akhir. Mungkin ia masih memiliki beberapa keinginan atau tujuan yang akan dicapainya. Tetapi karena faktor usia, hal itu sedikit sekali kemungkinan untuk dapat dicapai, dan dalam situasi ini individu merasa putus asa. Dari materi yang kami jelaskan tadi dapat diambil kesimpulan, yakni setiap manusia pasti mengalami perkembangan dan pertumbuhan selama hidup. Proses perkembangan manusia dimulai dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dan dewasa. Perkembangan secara sistematis lebih banyak mempengaruhi pertumbuhan, walaupun ada juga penurunan dalam perkembangan tersebut. Menurut teori psikoanalisa, menggambarkan perkembangan sebagai suatu yang bisa tidak disadari atau di luar kesadaran, dan diwarnai oleh emosi. Freud membagi 3 elemen dasar dalam pembentukan mental, yakni alam bawah sadar, tidak sadar, dan kesadaran. Freud juga menggambarkan sebagai ID, ego, dan superego. ID yang hanya mengandalkan atau mencari sebuah kesenangan. Ego yang berusaha untuk menyeimbangkan antara ID dan superego.
Sedangkan superego adalah semua hal yang berkaitan dengan nilai dan moral. Menurut Erikson, perkembangan kepribadian seorang berasal dari pengalaman sosial sepanjang hidupnya, sehingga disebut sebagai perkembangan psikososial. Perkembangan ini sangat besar mempengaruhi kualitas ego seseorang secara sadar. Identitas ego ini akan terus berusaha karena pengalaman baru dan informasi yang diperoleh dari interaksi sehari-hari dengan orang lain. Selain identitas ego, persaingan akan memotivasi perkembangan perilaku dan tindakan. Secara sederhananya, apabila seseorang ditangani dengan baik, maka ia akan memiliki kekuatan dan kualitas ego yang baik pula. Namun jika penanganan ini dikelola dengan buruk, maka yang akan muncul adalah perasaan tidak mampu. Jadi perbedaan pada teori Freud dan Erikson adalah cara pandang mereka terhadap perkembangan. Freud memiliki perkembangan kepribadian melalui psikoanalisis segi ID, ego, dan superego. Sedangkan Erikson melihatnya dari segi psikososial yang berfokus pada bagaimana hubungan sosial antara individu. Sebagai calon pendidik, kita harus mengetahui tahap perkembangan menurut teori psikoanalisis dan psikososial ini. Karena dengan tahu mengenai hal ini, maka akan lebih mudah beradaptasi dengan siswa. Harus bersikap seperti apa dan bagaimana. Kami menyadari bahwa dalam penyampaian materi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran kami harapkan untuk membantu perbaikan dalam pembelajaran ini. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.